Halo teman-teman semua, kami ucapkan selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga. Salam pejuang revolusi. Semoga semangat kalian tetap berkobar meskipun di tengah pandemi. Untuk mengurangi penasaran kalian tentang bagaimana sih lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga itu, kita akan memberikan informasi tentang fasilitas apa aja yang ada di Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga. Mari kita simak bersama. Yang pertama ada lobi. Tempat ini biasanya digunakan sebagai ruang tunggu dan ruang utama ketika pertama kali masuk ke dalam lingkungan Fakultas Keperawatan. Selanjutnya, terdapat ruang akademik. Terdapat pula ruangan Kasubag bagian finansial, Kasubag prasarana dan sarana, Kasubag bagian tata usaha, dan lain-lain. Di ruang akademik ini merupakan tempat teman-teman untuk mengurus keperluan akademik, mulai dari mengurus KRS, wisuda, yudisium, tempat memesan ruang kuliah, mengatur jadwal kuliah, dan juga meminjam barang. Selanjutnya kita akan menuju Gedung Barat, Fakultas Keperawatan. Selanjutnya di ruang barat kita akan memasuki ruang baca Henderson, yaitu perpustakaan mini milik Fakultas Keperawatan. Di sini digunakan sebagai tempat mengerjakan tugas, mencari buku referensi kuliah, sebagai ruang baca, mencari jurnal referensi, dan buku-buku yang dapat menunjang mahasiswa dalam menggali ilmu keperawatan. Nah, di sebelah kanan persis dari ruang baca Henderson ini terdapat laboratorium keperawatan kritis. Lalu di sebelah kanannya lagi terdapat ruang kuliah Nola J. Pender. Selanjutnya, kita akan menuju ke lantai 2 Gedung Barat Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga. Di sebelah kanan persis terdapat ruang kuliah Jane Watson 1 dan juga ruang kuliah Jane Watson 2. Ruang kuliah ini terinspirasi dari tokoh keperawatan Jane Watson yang membawa teori tentang human science dan human care. Lalu selanjutnya terdapat laboratorium keperawatan medikal bedah atau dapat disingkat KMB. Ruangan ini digunakan sebagai pusat praktikum yang berhubungan dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah. Nah, di lantai 2 ini juga terdapat ruang dosen keperawatan medikal bedah, yaitu ruangan yang diperuntukkan untuk dosen Departemen Keperawatan Medikal Bedah. Selanjutnya terdapat laboratorium komputer. Ruangan ini biasanya dipakai hanya untuk ujian ataupun mata kuliah listening. Lalu selanjutnya terdapat ruang komisi etik penelitian keperawatan. Selanjutnya kita akan menuju lantai 3 Gedung Barat Kuliah Keperawatan. Di sebelah kanan persis terdapat ruang Medline 1 yaitu ruang kuliah dan ruang Medline 2. Ruang kuliah Medline ini terinspirasi dari tokoh keperawatan Madeline M. Dininger yang merupakan seorang perawat dan juga sekaligus antropolog Amerika. Beliau merupakan penulis terkenal yang disebut sebagai keperawatan transkultural. Selanjutnya terdapat ruang P3 atau Unit Publikasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Jurnal. Sesuai dengan namanya, ruangan ini digunakan sebagai pusat publikasi ilmiah FKP dan
sebagai tempat menyusun rencana pengabdian masyarakat. Selanjutnya terdapat laboratorium keperawatan maternitas. Ruangan ini digunakan sebagai pusat praktikum yang berhubungan dengan mata kuliah keperawatan maternitas. Selanjutnya, ada laboratorium keperawatan anak. Ruangan ini digunakan sebagai pusat praktikum yang berhubungan dengan mata kuliah keperawatan anak. Selanjutnya terdapat ruang kuliah Ramona. Ruang kuliah ini terinspirasi dari tokoh Ramona T. Mercer yang merupakan seorang tokoh keperawatan. Beliau merupakan pencetus teori Becoming a Mother. Lalu, jika teman-teman dari lobi dan berbelok kiri, maka akan sampai pada ruang dekanat. Ruang ini merupakan lingkungan bagi ruang dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan juga wakil dekan 3, serta ruang kesekretariatan fakultas. Di sini, kalian biasanya akan mengurus berkas-berkas yang membutuhkan tanda tangan dekan atau wakil dekan. Selanjutnya ada ruang Rapim 1, merupakan sekretariat S2. Ruangan ini biasanya digunakan khusus keperluan sarjana 2 atau biasanya rapat. Ini ada Rapim 2, merupakan sekretariat S3. Ruangan ini biasanya digunakan khusus untuk keperluan S3 atau biasanya digunakan untuk rapat. Selanjutnya, kita akan menuju gedung timur Fakultas Keperawatan. Di lantai pertama, kita akan menemukan ruang dosen keperawatan dasar dan juga laboratorium keperawatan dasar. Lalu di sebelahnya kita akan menemukan ruang sekretariat S2. Dan di lantai ini juga terdapat ruang sekretariat S3. Selanjutnya, kita akan menuju lantai 2, gedung timur Fakultas Keperawatan. Di sini terdapat ruang dosen keperawatan jiwa dan juga laboratorium keperawatan jiwa. Ruang dosen dan laboratorium ini disatukan, tetapi masih ada gap pemisah. Dan tempat ini biasanya digunakan sebagai praktikum mata kuliah jiwa. Selanjutnya terdapat laboratorium keperawatan gerontik. Ruangan ini digunakan sebagai pusat praktikum yang berhubungan dengan mata kuliah gerontik. Selanjutnya terdapat ruang keperawatan komunitas dan keluarga. Lab ini digunakan sebagai tempat praktikum yang berhubungan dengan komunitas, dan di dalam lab ini terdapat alat peraga yang disesuaikan dengan kebutuhan lab komunitas. Nah, selanjutnya kita akan menuju lantai 3 gedung timur Fakultas Keperawatan. Di sisi pertama terdapat ruang Dorothy Orem, merupakan ruang kuliah yang terinspirasi dari tokoh keperawatan Dorothea Elizabeth Orem. Beliau merupakan tokoh keperawatan yang terkenal dengan teori self-care deficit. Selanjutnya, terdapat ruang kuliah S.Y. Roy yang terinspirasi dari tokoh keperawatan Kalista Roy. Beliau merupakan tokoh keperawatan yang mengembangkan model dan konsep teori keperawatan adaptasi. Selanjutnya, terdapat ruang kuliah Betty Newman yang terinspirasi dari model keperawatan manusia sebagai makhluk holistik. Dari lobi, kita bisa naik ke lantai 2.
Di sebelah kiri terdapat ruang dosen maternitas dan anak, dan di sebelah kanan terdapat ruang kuliah Florence Nightingale. Ruangan ini difungsikan sebagai ruang ketika ada acara besar fakultas, seperti mitosis, rapat dekan, ataupun kuliah bersama. Ruangan ini terinspirasi dari tokoh keperawatan Florence Nightingale yang terkenal dengan konsep keperawatan lingkungan. Nah, di gedung barat maupun timur akan terdapat gazebo-gazebo yang biasanya digunakan sebagai tempat mengerjakan tugas, tempat bersantai, dan juga berdiskusi.